Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi menarik tentang kalor dan perpindahan kalor. Jangan lupa siapkan catatan kalian ya. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu. Semakin tinggi suhu suatu benda tersebut, maka semakin besar energi kinetik partikel-partikelnya. Itulah mengapa kita merasa hangat ketika mendekati sumber panas, seperti matahari atau api. Satuan kalor dalam sistem internasional adalah joule, namun kita juga sering menggunakan kalori. Hubungan antara keduanya adalah 1 kalori sebanding dengan 4,2 joule. Misalnya, jika kita memiliki makanan 100 kalori, maka energi yang dikandungnya adalah 420 joule. Nah, untuk rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M sama dengan massa dengan satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Sebagai contoh, berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air dari suhu 20 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini kita ketahui N atau masanya 2 kg, T0-nya 20 derajat Celcius, TA-nya 80 derajat Celcius, delta T-nya yaitu TA dikurang T0, yaitu 80 dikurang 20, 60 derajat Celcius. C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah Q. Untuk mencari Q, kita masukkan rumus M dikali C dikali delta T, di mana M yang sudah kita ketahui itu 2, C 4200, dan delta T 60. Nah, dapatlah hasilnya 4000 Joule. Karena kita akan menjadikannya kilojoule, maka dibagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 504 kilojoule. Lanjut untuk contoh soal yang kedua, kalor yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhunya dari 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius adalah 9,45 kilojoule. Berapakah kalor jenis zat tersebut? Diketahui M-nya 3 kg, T1-nya 10 derajat Celcius, T2-nya 60 derajat Celcius, Q-nya 9,45 kJ atau sama dengan 9450 Joule. Yang ditanya adalah berapakah kalor jenis zat tersebut? Maka untuk mencarinya kita gunakan rumus yang sama seperti contoh soal yang sebelumnya, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan M dikali C dikali delta T yang kita uraikan menjadi T2 dikurang T1. Jadi Q-nya 9450 sama dengan M-nya 3 dikali C yang kita cari, dan T2 dikurang T1 yaitu 80 dikurang 10, jadi 9450 sama dengan 210 C. C sama dengan 45 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya perpindahan kalor. Perpindahan kalor terbagi atas 3. Yang pertama itu konduksi. Konduksi itu sendiri adalah perpindahan melalui zat padat tanpa perpindahan partikel. Contohnya ujuk sendok yang dimasukkan ke dalam segelas teh panas. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui partikel zat cair atau gas, misalnya air yang mendidih di dalam panci atau udara hangat yang naik di dalam ruangan. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium perantara. Contohnya panas matahari yang sampai ke bumi melalui ruang hampa. Kalor memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemanas air yang bekerja dengan prinsip konduksi, kulkas yang memanfaatkan proses konveksi, dan termos yang mengurangi perpindahan kalor melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang kalor, rumusnya, jenis perpindahan kalor, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini membantu kalian memahami konsep kalor dengan baik, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran fisika kita tentang kalor dan pemindahan kalor. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Selamat belajar dan semangat terus. Dadah!